Yang pertama itu sistem pembelajaran yang dilakukan oleh ibu itu menggunakan sistem daring atau luring? Sekarang menggunakan pembelajaran daring. Ya. Menurut ibu, apakah pembelajaran yang dilakukan oleh ibu udah efektif atau belum? Kalau menurut ibu, untuk pembelajaran daring ini menjadi tantangan yang sangat berat ya, terutama untuk guru. Sebetulnya tidak seefektif di kelas ya, di tatap muka. Tapi ya kita berusaha untuk memaksimalkan pembelajaran daring ini. Media pembelajaran yang dilakukan dalam pembelajaran daring itu apa? Medianya kita menggunakan laptop, menggunakan handphone. Iya. Kalau aplikasinya itu biasanya apa Bu kalau yang digunakan? Kita menggunakan WA group, ya, terus Zoom, Classroom. Ada kendala apa gitu Bu saat pembelajaran daring itu biasanya? Kalau kendalanya biasanya kita di internet juga jaringannya, terus penggunaan medianya itu kadang berbarengan dengan kakaknya. Apakah ibu sudah menemukan solusi mengenai kendala-kendala tersebut? Untuk menemukan solusinya pada permasalahan di pembelajaran daring ini, biasanya kita sebelum melakukan pembelajaran itu, misalkan kita ada video call ya, kita informasikan dulu ke orang tua untuk nomor kontaknya gitu. Terus apabila ada kendala juga di rumah, disampaikan ke guru kelas sebelum pembelajaran dimulai itu. Kira-kira strategi apa yang tepat untuk pembelajaran daring yang ibu lakukan? Ya, kita memberikan pendekatan kepada anak dengan menggunakan berbagai model atau metode pembelajaran supaya anak lebih nyaman, lebih senang ketika mereka belajar di rumah. Contohnya metode apa sih Bu biasanya, kayak diskusi, tanya jawab gitu? Iya, menggunakan metode diskusi dengan anak-anak, terus kita menyampaikan lewat video, menyampaikan lewat voice note, atau kita juga metode ceramah juga disampaikan. Nah, yang penting anak-anak melakukannya dengan senang. Menurut ibu, apakah sudah tepat menggunakan model dan metode tersebut? Menurut saya sudah tepat, namun kita tetap di dalam pembelajaran daring ini tetap mengikuti wawasan atau ilmu tentang pembelajaran daring pada masa pandemi ini. Bagaimana respon siswa saat ibu memberikan materi atau tugas gitu? Respon siswa bagus, anak-anak senang dengan yang disampaikan metode atau materi kepada anak. Dan tapi sebagian juga ada yang pada saat pembelajaran itu anaknya ada yang, apalagi kelas 1 ya, kelas 1. Iya, ada yang tergantung moodnya juga kalau anak kelas 1, apalagi yang tidak didampingi sama orang tuanya. Sering ini nggak Bu, misalnya ada yang mengeluh gitu atau gimana melalui orang tuanya atau siswanya tersebut langsung ke ibu?
Kalau mengeluh ya ada sebagian, tidak semuanya anak-anak ada yang mengeluh. Karena Harus bosan. iya harus Bu Guru kapan ke sekolah lagi, ada rasa bosannya anak-anak juga pembelajaran di rumah. Harapan ibu apa sih untuk pembelajaran kedepannya gitu, ingin seperti apa? Kalau menurut saya sepertinya ya yang saya rasakan itu untuk lebih efektif itu pembelajaran tatap muka, karena ya itu kita jadi tidak full, tidak maksimal untuk mengetahui perkembangan anak, ya perkembangan sikap, perkembangan keterampilannya, pengetahuannya. Kalau tatap muka kan kita langsung berjumpa dengan anak. Ya ibu, terima kasih ya sudah menjawab semua pertanyaan ini. Semoga pemerintah juga segera ada solusinya untuk kedepannya. Ya sama-sama nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selama ini hampir 2 tahun sekarang menggunakan metode PJJ daring ya, dan selama ini juga ada yang menggunakan luring, karena kebetulan maaf ya, sekolah kami memang besar, siswanya hampir ada 1000 dan tiap level ada 10 rumbel, semuanya ada 30 rumbel, dan ada 5 jurusan. Pertama ada jurusan administrasi perkantoran, ada perbankan syariah, ada teknik komputer jaringan atau TKJ, ada RPL rekayasa perangkat lunak, dan satunya adalah TBSN. Untuk saya kebetulan mengajar di kelas 11 yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia, dan sekarang banyak menggunakan PJJ ya. PJJ yang dipergunakan, saya banyak menggunakan ada video call, ada Zoom meeting, dan ada juga yang luring. Sedangkan untuk pengumpulan tugas kami biasa menggunakan Google Classroom ya. Dan karena ada juga yang maaf ekonominya kurang mampu, ada yang dengan teknik luring. Jadi biasanya saya menyiapkan materi, saya simpan di sekolah, dan anak-anak mengambil, baru pas minggu berikutnya mereka mengumpulkannya ke sekolah. Dan metode pembelajaran yang Bapak gunakan saat ini? Ya, kalau yang sekarang digunakan ya itu tadi, yang untuk pengumpulan tugas biasanya menggunakan Google Classroom ya, atau GCR, atau ada juga yang Japri ya, Wapri, WA pribadi ada. Karena biasanya yang Wapri itu karena kendala di kuota atau apa katanya, biasa anak-anak, Pak saya mah udah kuotanya cuma kuota chatting katanya, jadi nggak bisa ngirim, ya kita ngalah saja. Tapi sebetulnya dengan Wapri itu guru sangat kesulitan, soalnya nanti ketumpuk-tumpuk gitu ya, filenya itu kadang ketimpa-timpa, jadi susah carinya begitu ya. Kalau dilihat secara luas itu sebetulnya anak-anak juga sekarang sudah ada menuju ke titik jenuh ya. Bosan. Ya, dengan terus menerus dengan PJJ ini mereka sudah bosan karena kebanyakan tinggal di rumah. Kan kalau misalnya dia ke sekolah mungkin maaf kadang harus dikasih uang jajan atau apa dari orang tuanya. Kalau sekarang kan mungkin mereka tidak dapat uang jajan, hanya tinggal di rumah gitu ya. Apalagi yang kelas 10 ya, itu belum merasakan sekali dengan baju-baju seragamnya gitu ya. Begitu. Harapan Bapak untuk pelaksanaan pembelajaran ke depannya yang seperti apa? Ya, kalau saya pribadi dan rekan-rekan saya juga sebetulnya dengan adanya vaksinasi yang maksimal, mudah-mudahan
kalaupun dengan masa pandemi bisa diadakan tatap muka, kalaupun misalnya itu dengan prokes yang ketat atau dengan sistem di shift ya sebagian. Soalnya kalau dengan PJJ saya rasa ini apalagi dengan sekolah kami kan SMK itu